Darwan menoleh, dan darahnya serasa berhenti mengalir. Yang berdiri di ambang pintu dengan jaket coklat kusam dan topi wol hitam adalah Pak Soekarno, tetangganya yang tinggal hanya beberapa rumah dari pos ronda. Lelaki yang baru saja dimakamkan kemarin sore. Desa Kalipucang, sebuah desa kecil di lereng Gunung Sumbing, Temanggung, dikenal dengan udara malamnya yang menggigit tulang. Awal tahun 2000-an, listrik masih sering padam, dan beberapa rumah masih mengandalkan lampu sentir bila malam terlalu gelap. Jalan kampung sebagian besar masih tanah. Kalau hujan, berubah jadi lumpur coklat lengket. Aroma tanah basah bercampur kabut tembakau adalah hal biasa setiap pagi. Darwan, lelaki parubaya berusia sekitar 46 tahun, tinggal di ujung desa tak jauh dari hamparan kebun tembakau yang memanjang menurun ke arah lembah. Ia dikenal sebagai penjaga ronda yang paling rajin, meski tidak diberi bayaran apa-apa. Rumahnya kecil dari papan kayu bekas, beratap seng, dihuni bersama istrinya Murni. Anak semata wayangnya merantau ke Semarang, bekerja di gudang ekspedisi. Setiap malam selepas Isya, Darwan biasa duduk di pos ronda dekat pertigaan desa, membawa rokok lobot dan sarung yang dililit di pundaknya. Angin malam dari arah gunung sering membuat tubuhnya menggigil, tapi justru di situ ia merasa paling damai. Kalau kantuk mulai menyerang, ia sering mampir ke warung kopi milik Pak Dasto, satu-satunya warung yang buka sampai lewat tengah malam, sekitar 150 meter dari pos ronda. Warung itu kecil, berdinding papan dan beratap seng berkarat. Di dalam hanya ada meja panjang dengan 4 bangku kayu. Bau kopi pahit bercampur aroma pisang goreng dan lampu Petromax yang bergoyang tertiup angin. Malam itu hari Kamis. Udara terasa lebih menusuk dari biasanya. Kabut turun cepat, menutup pandangan jalan desa hanya beberapa meter ke depan. Darwan baru saja selesai keliling kampung, memastikan pintu-pintu warga terkunci. Jam di tangannya menunjukkan 11.08 malam. Ia berdiri, menepuk celananya, lalu berjalan menuju warung Pak Dasto. Dari kejauhan, lampu Petromax warung terlihat berayun redup. Suara langkahnya sendiri terdengar jelas di jalan berbatu basah. Dari arah kebun tembakau, terdengar desir angin membawa aroma tanah segar. Jangkrik bersahutan di parit. Sesekali terdengar kodok memanggil. Sampai di depan warung, ia melihat Pak Dasto sedang membersihkan gelas. Lelaki berusia 50-an itu mengenakan jaket tebal dan peci hitam. Wajahnya diterangi cahaya kekuningan Petromax. "Wah, dingin banget malam ini, Wan," sapanya sambil menoleh. "Ya begitu kalau kabut turun dari gunung, Pak. Biasanya besok hujan," jawab Darwan sambil duduk. "Ngopi pahit seperti biasa ya?" Darwan mengangguk. "Biar melek dikit." Suara ceret menjerang air terdengar pelan. Darwan menyalakan rokok, menghembuskan asap yang menyatu dengan uap panas dari tungku kecil di sudut warung. Hening menemani mereka, hanya jangkrik dan gesekan daun tembakau yang terdengar dari luar. Tapi malam itu ada sesuatu yang ganjil. Darwan merasa seperti ada yang mengikuti dari belakang, padahal ia tidak melihat siapapun di perjalanan tadi. Ia sempat melongok keluar jendela, tapi hanya kabut bergulung. Beberapa menit kemudian, terdengar suara langkah pelan dari luar. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu warung. Pintu kayu didorong perlahan, berderit panjang. Seseorang masuk.
"Assalamualaikum." Suara itu datar, dingin, tanpa nada. "Waalaikumsalam," sahut Pak Dasto spontan, tanpa menoleh, dengan nada refleks yang biasa ia lakukan tiap ada pelanggan datang malam-malam. Darwan menoleh, dan darahnya serasa berhenti mengalir. Yang berdiri di ambang pintu dengan jaket coklat kusam dan topi wol hitam adalah Pak Soekarno, tetangganya yang tinggal hanya beberapa rumah dari pos ronda. Lelaki yang baru saja dimakamkan kemarin sore. Darwan membeku. Matanya menatap, memastikan ia tidak salah lihat. Wajah itu benar, pipi cekung, alis tebal, dan kumis tipis. Tapi kulitnya pucat abu-abu, dan matanya seperti tidak punya cahaya. Pak Soekarno berjalan pelan, duduk di bangku di seberang Darwan. "Kopi pahit 1," ucapnya datar. Pak Dasto masih membelakangi keduanya sambil menuang air panas, menjawab pelan, "Siap, kopi pahit 1." Suaranya kosong, seperti kebiasaan menjawab pesanan meski ia sebenarnya tidak melihat siapapun di depan meja. Darwan menelan ludah. Tangannya gemetar. Ia memandangi gelasnya sendiri sambil mencuri pandang ke pria di depannya. Pak Soekarno tersenyum samar. "Loh, Dar, diam saja. Sudah lama kita nggak ngopi bareng ya?" Darwan terbata. Tapi Bapak kan..." "Hehehe, iya, aku tahu," uap Ceret mendesis pelan. Suasana menegang. Pak Dasto meletakkan 1 gelas kopi di depan Darwan, karena ia hanya melihat Darwan sendirian di meja. Namun Darwan sadar satu hal. Gelas di depan Pak Soekarno muncul begitu saja, tanpa pernah disentuh tangan Pak Dasto. Di luar, angin makin kencang. Petromax bergoyang liar. Suara daun tembakau bergesekan seperti bisikan panjang. Setelah lama diam, Pak Soekarno bicara lagi. "Dar, tolong sampaikan sesuatu ke istriku." Darwan menatapnya, napas pendek. "Iya, Pak. Di belakang lemari, di kamar, ada kaleng bekas cat. Di dalamnya ada uang. Belum kuberikan ke Pak Lurah buat bayar utang waktu anakku sakit. Tolong kasih tahu. Aku nggak sempat pamit." Darwan terdiam, merasakan bulu kuduknya berdiri. Pak Soekarno menatapnya dalam-dalam. Suaranya bergetar halus. "Setelah itu, aku bisa tenang, Dar." Tiba-tiba angin menerpa keras. Lampu Petromax hampir padam. Dari luar terdengar suara seperti batu jatuh ke seng. Darwan refleks menoleh ke jendela. Begitu ia menoleh kembali ke meja, kursi depan sudah kosong. Gelas kopi di depannya masih mengepul hangat, seolah baru diletakkan. Darwan pucat. "Pak Dasto, tadi..." Pak Dasto menatap bingung. "Tadi apa?" "Pak Soekarno barusan di sini, duduk depan saya." Pak Dasto menggeleng pelan. Wajahnya cemas melihat Darwan pucat. "Wan, kamu sendirian dari tadi. Tidak ada siapa-siapa datang sejak jam 10. Kamu cuman ngobrol sama dirimu sendiri." 3 hari setelah kejadian itu, Desa Kalipucang kembali diliputi hujan deras tanpa jeda. Petir menyambar lereng gunung, membuat malam terasa lebih panjang dari biasanya. Darwan duduk di teras rumahnya, memeluk lutut, menatap jalanan yang gelap tanpa satupun lampu menyala. Warung kopi yang dulu jadi tempat banyak tawa, kini hanya bangunan kosong basah diterpa hujan. Seng bergetar, kayu berderip, suara alam
seperti mengantar kepergian sesuatu. Tiba-tiba, angin berhenti berhembus. Hujan mereda jadi gerimis, dan bau bunga melati mengalun samar dari arah jalan kampung. Darwan berdiri pelan. Dari kejauhan, di depan bekas warung, tampak sosok laki-laki dengan jaket coklat dan topi wol hitam berdiri membelakangi. Hening menyelimuti, seperti dunia menahan napas. Darwan melangkah perlahan. Setiap langkah terasa berat. Begitu ia cukup dekat, sosok itu berbalik. Wajah pucat Pak Soekarno tampak tenang, jauh berbeda dari malam pertama ia muncul. Tidak ada sorot kosong, hanya kedamaian yang dalam, seperti seseorang yang akhirnya menemukan pintu pulang. Dar, suaranya lirih, lembut, sedikit bergetar. Terima kasih sudah menolongku menyampaikan pesan terakhir. Istriku bisa tidur malam ini tanpa menangis. Utangku sudah tidak menahan langkahku lagi. Darwan menunduk, menahan air mata yang tiba-tiba menghangat di sudut mata. Saya cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan, Pak. Pak Soekarno tersenyum tipis. Senyum seorang ayah yang akhirnya merelakan dunia. Kamu menjaga janji, Dar. Tidak semua orang sekuat itu. Angin kembali berhembus pelan. Daun tembakau bergoyang seperti mengantar doa. Sosok itu melangkah mundur sedikit. Tubuhnya mulai memudar seperti embun tersapu matahari. Suaranya semakin jauh, namun jelas. Tolong jaga warung itu. Jangan biarkan sunyi menutupnya. Sunyi yang terlalu lama bisa memanggil siapa saja untuk kembali. Darwan menelan tangis. Suaranya pecah. Pak, sudah tenang sekarang. Untuk pertama kalinya, mata Pak Soekarno terlihat hidup. Ia tersenyum dengan lega yang dalam. Aku pulang, Dar. Sekejap kemudian, tubuh itu hancur menjadi serpihan cahaya tipis. Hilang tanpa suara, tanpa jejak, menyatu ke dalam gerimis lembut Temanggung malam itu. Hanya bau melati yang tertinggal, melayang perlahan sampai akhirnya ikut menghilang di bawah angin gunung. Darwan berdiri sendiri di depan bangunan kosong itu. Warung kopi yang selalu ramai tawa, kini tinggal kenangan. Namun di dalam hening itu, ada kehangatan yang aneh. Bukan takut, bukan gelisah. Hanya rasa kehilangan yang diam-diam mengajarkan bahwa perpisahan paling tulus adalah ketika seseorang pergi dengan damai. Lampu Petromax tua di sudut warung tiba-tiba menyala sendiri. Redup berpendar, seperti salam terakhir. Darwan menutup mata, menangkup tangan. Selamat jalan, Pak. Dan gerimis turun semakin pelan, seperti ikut menangisi seseorang yang akhirnya pulang.